kita nyanyikan lagu Masuk Kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam sesi satu ini, kiranya Tuhan menuntun kami agar kami bisa menjalankannya dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kok gelap? Gimana nih? Warna kuning aku. Kuning apa merah? Kuning, tapi nggak ada deh kayaknya. Aku pergi dulu ya Elsa. Baiklah, ya udah. Makasih udah bantu aku tadi. Dadah. Dadah. Aduh, aku takut banget nih tadi. Untung aja lampunya udah nyala kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kita, langsung mau ajak kalian nih buat nyanyi lagu Allah Tempat Perlindungan dan Kekuatan. Yuk kita nyanyi bersama. Ya Bapa atas anugerah-Mu kepada kami. Sebentar kami akan masuk ke dalam sesi untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semua. Langsung mau coba dengar, mana salam silnya? Kalian udah siap belum? Oke ya, kita ancang-ancang ya. 1, 2, 3, salam sil. God is my rock. Kayaknya kurang semangat deh. Coba dong lebih semangat lagi, sekali lagi ya. Salam sil. God is my rock. Mantul. Yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk ke bagian firman Tuhan. Sesi pertama itu kali ini kita bicara tentang ketakutan. Apakah kalian pernah takut? Nah, yuk lo semua aja nih, kalian semua buka Alkitab. Kita lihat Alkitab kita di Bilangan 13 ayat yang ke-1 sampai ke-33.
ini menceritakan tentang 12 pengintai. Wow. Nah, jadi ceritanya bangsa Israel itu berkemah di padang gurun, Paran. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, di mana Tuhan menyuruh untuk 12 orang pengintai ke tanah Kanaan. Apa sih itu pengintai? Nih Lasa akan kasih tahu. Jadi pengintai itu tuh seperti mata-mata. Nah, lalu mereka ngapain sih pengintai itu ke tanah Kanaan? Untuk cari tahu apa sih? Nah, untuk mencari tahu kayak seperti apa sih penduduk Kanaan itu? Apakah mereka orangnya besar, kecil, lalu apakah mereka banyak atau sedikit orangnya? Dan juga mereka mau cari tahu apakah kota-kotanya di dalam benteng yang kuat, dan juga apakah negeri itu subur atau tidak. Nah, lalu para pengintai pun pergi tuh, dan mereka mendapatkan hasilnya ternyata apa ya? Ya, hasilnya itu ternyata negeri itu berlimpah susu dan madunya. Wow, bagus ya. Nah, tapi ternyata penduduknya tinggi, besar, dan raksasa. Dan mereka memiliki kota benteng yang kuat. Aduh, jadi nih para pengintai itu merasa diri mereka seperti belalang. Mereka takut. Bayangkan, belalang sangat kecil bukan? Diinjak aja bisa mati. Itu loh ketakutan yang mereka alami. Sampai-sampai mereka, rasa takut mereka itu dirasakan juga oleh bangsa Israel. Nah, jadinya nih bangsa Israel itu mereka bersedih hati, bahkan bersungut-sungut. Kemudian mereka tidak mau meneruskan perjalanan mereka lagi, dan mereka kehilangan fokus dan tujuan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka juga, ini yang terpenting, mereka lupa kalau Tuhan selama ini bersama mereka, dan Tuhan yang memberi pertolongan kepada mereka. Karena rasa takut mereka itu, mereka lupa segala hal itu. Aduh, benar-benar ya, karena takut semuanya jadi buyar deh. Nah, kalian juga pernah mempunyai rasa takut gak? Takut gelap mungkin seperti Lasa tadi, atau takut hantu, atau takut sama binatang mungkin seperti kecoa atau anjing. Kalian juga pasti pernah merasakannya kan? Nah, tapi bukan kalian sendiri aja, Lasa juga pernah merasakannya. Nah, pada saat Lasa masih sekolah, Lasa mau ujian nih besoknya, tapi Lasa takut gak bisa ujian, takut gagal. Tapi Lasa ingat, Lasa punya Tuhan yang selalu bersama Lasa. Jadinya Lasa berdoa dan belajar dengan semangat. Keesokan harinya, saya bisa deh akhirnya untuk ujian. Ini semua karena apa? Karena Lasa percaya bahwa Tuhan yang memelihara Lasa dan membantu Lasa. Begitu juga kalian, jangan takut sebab Tuhan bersama kita. Nah, hari ini untuk ayat hafalannya dapat adik-adik lihat di Markus 4 ayat 40, di mana berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, percayalah, Tuhan bersama kita, jadi jangan takut. Nah, ini juga ada cerita nih. Pada tahun 1891, untuk pertama kalinya Gedung Putih itu, tahu kan Gedung Putih? Gedung Putih yang di Amerika. Itu pertama kalinya mereka dipasang lampu-lampu listrik. Nah, sebelumnya mereka menggunakan lampu gas. Nah, lalu Presiden Amerika yang bernama Benjamin Harrison yang memerintahkan untuk memasangnya. Namun ia dan istrinya terlalu takut untuk menyentuh saklar listrik. Takut. Nah, jadinya mereka menyuruh para pelayan yang menyalakan dan mematikan lampu untuk mereka. Jika kebetulan para pelayan sudah tidur semua di malam hari, maka Pak Presiden dan istrinya itu tidak mampu untuk menyalakan si lampu tersebut. Bukan karena takut gelap, tetapi karena dia tidak mau menyentuh si saklar listrik tersebut. Karena apa? Karena takut. Ya deh, ketakutannya sampai begini ya. Nah, makanya adik-adik jangan takut ya, karena Tuhan bersama kita. Demikian adik-adik firman Tuhan pada sesi 1 ini. Dimana? Ingat ya, jangan takut karena Tuhan bersama kita. Nah, selanjutnya jangan lupa juga kerjakan aktivitas kalian yang ada di dalam buku kalian. Kalian sudah pegang bukunya kan? Kerjakan ya. Selanjutnya kita ada kreativitas yang akan dituntun oleh Lasa yang lain. Yuk mari. Kakak, apa tadi?
Duh, berat banget lagi. Nggak jadi deh. Tapi, Dede butuh lemnya. Ya udah, aku coba. Dalam nama Tuhan Yesus aku berani. Hai adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari eksperimen yang akan kita lakukan di Aleptea Science. Nah adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada balon, kemudian botol kosong. Nah itulah bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita coba ya. Aduh, susah ya terbang terus adik-adik. Nah, kita mulai yuk eksperimennya daripada nanti lupa ya. Nah, pertama kita tiup balonnya sampai dia mengembang. Nah, lihat, mengembang bukan? Kenapa ya balon ini bisa mengembang? Waktu kita tiup, kita memberikan udara ke dalam balon yang mempunyai tekanan. Akhirnya tekanannya semakin besar dan membuat balon yang elastis ini bisa mengembang. Tapi, kita lanjutkan eksperimen kita selanjutnya. Kemudian, kita ambil botol, kita tutupnya ya. Nah, sekarang adik-adik masukkan nih balonnya ke dalam botol, tapi jangan sampai semuanya ya, jangan sampai jatuh ke dalam, itu susah ambilnya. Kemudian mulut balon ini kita sangkutkan di mulut botol. Kalau susah, keras, kita tolong mama ya atau apa. Susah kan? Nah, kira-kira seperti ini. Lihat, balonnya tidak jatuh. Kemudian coba kita siap-siap kumpulkan kekuatan kita, tiup balonnya ya. 1, 2, 3. Ternyata tidak mau mengembang adik-adik. Kenapa ya balonnya tidak mau mengembang? Padahal kita sudah tiup sekuat tenaga. Nah adik-adik, waktu kita masukkan udara ke dalam balon ini, tekanan udaranya tidak bisa menyebar karena kita terkungkung nih sama botol ini nih ya. Di dalam botol ini juga ada tekanan udara yang menekan sama kuatnya ke dalam balon, sehingga balonnya tidak bisa punya kesempatan untuk mengembang. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi ya, bahwa ketakutan kita membuat kita tidak bisa melangkah maju. Ketakutan kita membuat kita tidak bisa berkembang, sama seperti balon yang ada di dalam botol. Karena itu adik-adik tidak boleh takut ya, kita harus hilangkan ketakutan kita. Tapi bagaimana caranya? Nah, ikuti terus ini, kalian akan dapatkan jawabannya. Halo adik-adik, kita mau buat kreativitas nih. Pertama, kalian ambil dulu paket kreativitas sesi 1-nya. Kalian pasti dapat semua kan? Setelah itu kita buka satu-satu yuk. Ada apa aja sih di dalamnya? Ada 2 lembar kertas A4
KPS warna biru, lalu ada kardus, dikeluarin semua ya kardusnya. Ada lem fox, dan ada tusuk kayu. Setelah itu kita buat yuk. Pertama-tama kita harus menggabungkan 2 lembar kertas AVS yang tadi. Kalian lem bagian sisi ini pakai lem fox ya. Setelah itu ambil pola kardus tadi, kalian lem setiap sisinya, lalu kalian tempelkan ke kertas AVS-nya. Begitu juga dengan bagian bawah. Tempelkan juga. Setelah itu, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah kalian tempel semua, kalian harus gunting bagian sisi-sisinya, tetapi jangan terlalu rapat karena kita nanti mau melipatnya. Kita gunting ya. Setelah digunting, nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu kita mau melipatnya, tapi sebelumnya kita buat pola agar melipatnya gampang. Buat pola seperti ini ya di setiap sisinya. Setelah itu kita gunting. Dan lipatnya seperti itu. Pakai lem lagi direkatkan ya di setiap sisinya. Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Setelah itu, lakukan yang sama dengan pola yang lainnya. Setiap sisinya juga dilakukan seperti yang tadi ya, agar bisa ditempel, dilipat dan ditempel. Nah, nanti setelah selesai hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita tutup
bagian atasnya ya. Bisa menggunakan gunting atau pulpen. Di bagian sininya. Ya, di bagian situ ya kalian harus bolongin. Nah, udah selesai nih dibolonginnya menggunakan pulpen atau gunting. Kalau kalian kesulitan, kalian boleh minta tolong mama papa kalian atau keluarga kalian yang di rumah. Setelah itu masukkan ya tusukan kayunya ke bolongan yang tadi. Nah, sudah jadi. Kita mau bikin penutupnya nih. Ambil kardus yang tadi, kita lipat sesuai garis ke bagian dalam. Ke bagian dalam, dan yang kecilnya juga sebagai penyangga. Nanti kita lemnya posisinya seperti ini ya. Nah, ini nih hasilnya setelah kita tempelkan ke tusukan kayunya. Udah jadi tempat sampah kita. Sekarang kalian juga boleh kok tulis nama kalian di sisinya atau tema sil kita. Nah, kalian juga bisa buang tuh tulisan-tulisan rasa takut kalian remuk, kalian buntel-buntelin, terus kalian buang ke tempat sampah yang tadi udah kita buat. Selamat mencoba ya. Oh iya, tunggu. Jangan lupa lem box yang tadi jangan kalian langsung buang, karena bisa digunakan untuk kreativitas di sesi selanjutnya. Dadah! Jason adalah salah satu murid kelas 3 di SD Damai Sejahtera. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dalam mengerjakan soal matematika dan selalu aktif di kelas untuk menjawab pertanyaan dari guru. Jason pun sangat baik dan suka membantu teman-temannya, sehingga teman-temannya pun senang berteman dengan Jason. Pada siang hari sepulang sekolah, Bu Guru Jen memberitahukan kepada anak-anak bahwa besok akan diadakan ulangan bahasa Indonesia. Jason pun terkejut dan takut karena selama ini nilai bahasa Indonesianya selalu saja tidak memuaskan dan cenderung jelek. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir sesi 1 nih. Yuk kita tutup dalam doa dulu. Mari kita satukan tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu dalam sesi 1 ini, sehingga bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Kiranya ya Bapa, firman-Mu yang telah diberikan tadi, kami bisa memahaminya dengan baik ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, nanti ada sesi 2. Jam berapa? Jam 4 sore. Di mana? Di YouTube channel ini juga. Jadi, jangan terlewatkan ya. Tuhan